Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga. Di sini ada 3 buah gambar, yaitu yang pertama kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, pernahkah kalian melihat peristiwa tersebut di sekitarmu? Tentu pernah ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Yang pertama ada faktor kebutuhan atau kebutuhan karena adanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk menumbuhkan saling rasa gotong royong. Nah, yang ketiga itu untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong serta rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Nah, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama, karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dalam setiap diri individu. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, di sini ada sebuah teks tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberikan sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Nah, bangsa Indonesia menyadari pentingnya kerjasama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada benua Asia. Nah, di sini di dekat benua Asia itu kita berseberangan langsung dengan negara Malaysia, Filipina, Singapura. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian nasional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, di sini kalian tentukan pikiran utama atau ide pokok, lalu tuliskan informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Lalu berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan dan tulis dalam satu paragraf. Nah, di sini kalian tulis dalam satu paragraf. Nah, berdasarkan bacaan atas sumber lain, selain dari sumber yang tadi telah Ibu bacakan dan kalian baca ulang di rumah, kalian cari di sumber lain. Jawab pertanyaan yang ada di halaman 115 sampai 116.
Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberagaman negara-negara lain di sekitar? Apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat? Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat? Nah, kerjakan halaman 115 sampai 116. Nah, Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Ketika itu, Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji. Sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur. Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji. Demikian juga Dayu, rupanya Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. "Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu," kata Lani. Dayu pun tersenyum. "Ibu yang mengajariku. Setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa jadi terlihat terampil oleh kalian," jawab Dayu. Siti yang sedari tadi tak henti melihat kegiatan membuat sesaji itu akhirnya tidak tahan untuk bertanya kepada Dayu. "Bolehkah aku tahu mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu?" tanya Siti. "Bagi kami masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari, kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa sebagai upacara syukur dan memohon perlindungan," jawab Dayu bersungguh-sungguh. "Tentu kalian juga punya cara sendiri untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan, bukan?" kata Dayu sambil tersenyum. "Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang, tetapi ternyata tujuannya sama," seru Siti riang. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam mengucap rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap agama itu berbeda-beda. Kita mengucap rasa syukur dan meminta pertolongan dengan cara beribadah. Sedangkan umat Hindu meminta atau mengucapkan rasa syukur dan memohon perlindungan dengan membuat sesaji lalu berdoa. Nah, masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyak pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang ada hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong 1480 sampai 1550. Saat itu raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sebaliknya dari kunjungan tersebut, raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Nah, hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keragaman di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian hal ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian minggu. Masyarakat Hindu Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja.
Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa di Bali itu masyarakat hidup berdampingan antara satu sama lain walaupun berbeda agamanya. Mayoritas agama di Bali itu Hindu, tetapi ada juga agama lain, yaitu seperti Islam dan Kristen, tetapi mereka hidup saling berdampingan. Nah, kalian kerjakan soal yang ayo berlatih. Ada 3 soal, 1-3. Nah, yang pertama, apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis? Hubungkan dengan kehidupan masyarakat. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubung dengan kehidupan budaya masyarakatnya? Yang ketiga, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.